saya memikirkan dalam mindset saya awalnya kerja dewan itu bagi-bagi duit ya. Ketika diberikan duit oleh pusat, kita langsung bagi-bagi kepada masyarakat. Rupanya bukan itu. Nah, 12 tahun ya tadi. 12 tahun ya dibikin Empang Bre ya. Kemudian sosok Haji Umar memang udah sangat melekat di pikiran orang Aceh ya, di hati orang Aceh waktu itu. Dengan gaya khasnya, baju kaos putih, handuk hijau, bawa parang. Nah, kemudian Haji Umar ketika pemilu ya, bagaimana ceritanya Haji Umar memutusin untuk aku mau jadi calon DPD? Awalnya gimana ceritanya? Begini, saya berpikir awalnya kita ini kan seniman. Bagaimana seniman ini agar ada satu fondasi yang kuat untuk mempertahankan eksistensi seniman dan budaya itu. Di legislatif sekarang, pada waktu itu nyaris tidak ada yang memperjuangkan tentang aspirasi seniman dan apa yang kira-kira yang bisa melanggengkan seniman itu, menjaga warisan-warisan budaya. Nah, itu yang jarang sekali. Konteksnya yang sering kita dengar adalah tentang pembangunan, tapi pembangunan itu pembangunan yang fisik, infrastruktur, fisik, pembangunan jiwa, mental, budaya, kearifan, khasana lokal itu jarang yang dibicarakan. Padahal itu adalah merupakan karakter bangsa yang harus dipertahankan. Ya. Nah, ini. Padahal itu pondasi ya. Pondasi. Tanpa itu bangsa kita tanpa arah. Betul. Ya kan? Maka itu yang menyemangati saya dari awal, bagaimana kita bisa masuk berbaur dalam. Butuh berapa lama untuk berpikir saya harus ngambil jalan ini, saya harus ambil ini kesempatan? Butuh berapa? Ada istiqoroh dulu? Iya, saya tanya kepada orang tua, saya tanya kepada teman-teman, cocok nggak? Karena apa? Chemistry kita dengan masyarakat, insya Allah itu adalah merupakan modal. Artinya aspirasi atau suara masyarakat yang tidak punya ruang sekat itu sebenarnya semakin efektif dalam menyuarakan apa yang menjadi unek-uneknya masyarakat. Itu chemistry-nya awal. Siapa yang dorong Haji Umar waktu itu? Orang tua juga ikut mendorong. Silakan katanya. Tapi ya memang 50-50 waktu itu ya, saya tidak terlalu berambisi kalau memang harus menang, tidak begitu. Jadi ya ini kalau memang Allah meridai, ini niat kita, niat saya ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, berarti itu bukan jalur saya di situ. Saya berpikir begitu. Akhirnya waktu itu terpilih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terpilih waktu itu nomor berapa? Nomor tertinggi ketiga ya. Nomor 3. Kalau nggak salah saya jumlah suara sekitar 133.000 lah. 136 ya. Kemudian disusul oleh Bang Rafli. Waktu itu ketika terpilih ya, apa yang Haji Umar rasakan? Yang Haji Umar pikirkan? Ya sebenarnya pangling juga awalnya di antara iya dan tidak. Masa iya ini menang? Iya kan? Saya di antara percaya dan tidak, tapi akhirnya iya gitu. Alhamdulillah. Nah, waktu itu memang kita sangat sulit menyesuaikan diri karena kita ini bukan politisi dari birokrasi, ya kan? Nggak ada background politik. Karena di sana kan bicara tentang bagaimana manajemen, aturan regulasi, itu kan kita harus adanya penyesuaian. Kalau menurut Haji Umar, kenapa Haji Umar waktu itu menang? Memang sebenarnya untuk ketokohan itu harus ada brand sebenarnya. Brandingnya.
Brandingnya itulah sosoknya Haji Umar, bukan jadi, Sudirman ya? Bukan. Jadi perlu orang dulu kita sosialisasikan nama dulu dan sosok kita. Nama dan sosok itu yang perlu sebagai catatan dalam ingatan masyarakat, dalam mindset masyarakat itu harus ditanamkan dulu. Itu juga alasan kenapa waktu kampanye tetap dengan setelan Haji Umar seperti yang di film. Itu mungkin guidance-nya itulah. Karena kita berangkat dari Haji Umar tadi yang dikenal oleh orang itu Haji Umar dan dengan semangat seniman itu. Iya. Nah itu. Oke, luar biasa ya. Satu periode di sana. Ngapain aja sih Haji Umar di Senayan? Ya. Kaget nggak? Sebenarnya ya di Senayan itu kan kita terpola semuanya, terukur karena pekerjaan kita kan kolektif, bukan personal. Membahas undang-undang, merancang undang-undang, mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah. Nah, banyak hal yang memang kita lakukan yang secara kolektif bersama-sama, itu seperti merancang undang-undang tentang masuknya kurikulum budaya daerah dalam kurikulum nasional. Nah, itu sudah pernah kita masukkan tapi dimentahkan oleh DPR. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kita lakukan secara personal, seperti kita waktu itu pernah ada di sebuah televisi yang mencantumkan nama orang Aceh, tapi pada dasarnya digaya masyarakat Aceh dengan pola dengan apa namanya waktu dengan pemilihan Putri Indonesia. Iya betul ya. Itu. Waktu itu Haji Umar paling tegas. Sebenarnya protes. Menyematkan citra keacehan pada periode-periode ataupun masa-masa yang lalu sudah pernah itu. Ya, mendiskriminasi nama Acehnya itu sudah pernah terjadi dan itu seakan-akan pembiaran dulunya. Apakah memang siapa yang salah kita nggak tahu, tapi ketika saya ada di sana saya akan coba retas, akan saya coba semua ini kan saya halau, menjaga nama baik, setiap pergerakan, termasuk ada sebuah Sari Tadati yang dimainkan di sebuah stasiun televisi juga yang memang tidak dalam pakaian Islam. Saya surati mereka dan sekarang alhamdulillah hal-hal yang begitu tidak lagi dilakukan. Nah, sampai mereka minta maaf. Pak Haji Umar, waktu pertama kali masuk ke gedung Senayan ya, maksudnya ketika udah di sana, kaget nggak? Maksudnya kaget? Ini kan di luar kebiasaan kan? Ya. Pasti kan hal yang baru kan? Betul. Nah, terkejut batin Hana. Berat. Jadi apa sih kerja dewan itu sebenarnya? Saya memikirkan dalam mindset saya awalnya kerja dewan itu bagi-bagi duit ya. Ketika diberikan duit oleh pusat, kita langsung bagi-bagi kepada masyarakat. Rupanya bukan itu. Bukan itu. Saya setiap pembahasan sudah sebulan penuh. Saya dengar pembahasan tidak pernah bicara tentang angka-angka rupiah sekalipun. Ini bagaimana kita bantu masyarakat kalau memang tak ada duit. Saya sampai bertanya, Pak, kapan kita ini membantu masyarakat, membagikan bantuan-bantuan? Nah, di situ terjawab. Kita ini fungsinya adalah legislasi, pengawasan. Kita adalah orang tua daripada pemerintah yang menggiring dan membuat regulasi kepada pemerintah sebagai eksekutif. Dan kita ini legislatif yang melegalitas, eksekutif yang melancarkan eksekusi bukan kita. Ada pemerintah, ada dinasnya, mereka lah. Jadi kita mengawasi, mengontrol supaya itu betul-betul jatuh kepada rakyat. Nah, itulah baru saya memahami bagaimana fungsi legislatif dan fungsi eksekutif itu sendiri. Tapi tunggu aja belajar cepat ya di situ ya. Alhamdulillah kita sudah belajar. Jadi saya merasa ilmu itu butuh dan saya betul-betul dominan
belajar di sana karena merasa kita kekurangan. Jadi makanya diatur adalah yang dikenal dengan Undang-Undang MD 3 itu. Iya. Tapi Haji Uma kemudian banyak membantu masyarakat Aceh, kayak teman-teman saudara-saudara kita di Malaysia, ya kan? Ada warga-warga miskin. Itu pakai uang apa? Uang pribadi. Itu sebenarnya urgen ya. Urgen ya. Situasional. Yang memang harus kita lakukan sebenarnya bukan pada posisi yang memang saya yang harus melakukan, tidak. Terus tapi kenapa Haji Uma yang kayaknya lebih sering lah? Saya sebenarnya membantu itu ketika saya melihat sudah beritanya sudah nyata dan menjadi satu hal dilematis. Kenapa ini tidak muncul para eksekutifnya yang harus membantu sebenarnya? Ini kan derita bangsa. Saya mencoba ini menutup sebenarnya ruang dan celah kekurangan daripada pemerintah eksekutor itu sendiri. Bagaimana pemerintah ini supaya mereka tidak malu dengan tidak membantu. Ini tugas mereka, saya tutup. Biar pemerintah kita nampak baik di depan rakyatnya. Dan di samping itu juga saya menstimulus agar lebih condong mengedepankan secara hati nurani daripada proses birokrasi yang terlalu panjang. Iya. Tapi pada akhirnya banyak orang Aceh ketika ada persoalan-persoalan sosial gitu, itu udah kasih tuh Haji Uma aja. Nah, sekarang menjadi pelarian. Itu yang sulitnya. Padahal saya ini istilahnya menstimulus. Menstimulus kepada pemerintah, mengedukasi kepada pemerintah agar supaya cepat, ada langkah yang aksi cepat. Aksi cepat ya. Aksi cepat yang dilakukan. Harus agresif. Ini adalah kebutuhan real. Tidak harus lagi dengan kita mencari-cari di mana anggarannya ya. Seringkali saya katakan, maka ini yang saya lakukan adalah riset, katakanlah. Kajian. Tolong buat regulasi. Ada ternyata orang meninggal sebulan itu sampai 7 orang atau 10 orang. Ini riset yang tidak harus Anda lakukan lagi. Saya sudah lakukan ini. Seharusnya sediain anggaran dong. Iya, ini sudah nyata. Karena saya sudah buktikan dan publikasi ini supaya memudahkan pemerintah membuat acuan. Dan itu berulang setiap tahun ya. Dan saya tidak ingin juga saya ini jadi pelimpahan selalu. Di mana hadirnya pemerintah. Tapi mungkin itu bentuk kerinduan masyarakat kepada Haji Uma. Iya, betul. Saya senang. Tapi tentu kekuatan saya kan tidak sebesar itu. Saya kan cuma legislasi dan pengawasan. Kita juga tidak punya aspirasi. Iya, bukan DPR ya. Bukan DPR lagi, DPD. Bukan pemerintah. Kita hanya pengawasan saja. Yang hanya bertahan dengan gaji saja. Betul. Maka saya pasrah. Ya, kalau bisa saya bantu, saya bantu. Walaupun itu ranahnya yang harus dibantu oleh eksekutif. Oke, tahun periode pertama di Senayan, Haji Uma cukup populer ya di kalangan masyarakat Aceh. Apakah karena itu kemudian Haji Uma memilih maju kembali? Atau ada pekerjaan yang belum tuntas? Tentunya kan kita ini menyemangati ya dalam proses menyemangati, dalam proses mengedukasi kepada siapapun tentunya tidak pernah akan selesai. Karena perjuangan politik, ibadah politik ini kalau benar kita lakukan adalah ibadah yang paling cepat pahalanya. Kalau memang betul selama kamu punya kebijakan, selama kamu punya posisi, kamu bisa menggunakan posisi dengan baik, bisa mempresur pemerintah dengan jabatan kita, itu adalah ibadahnya paling besar oleh kekuatan politik itu. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Maka saya masih ingin membantu rakyat, masih ingin, walaupun saya tidak membantu secara langsung, tapi saya masih ingin mengompori pejabat-pejabat ini supaya lebih realistis melihat rakyat. Oke, di pemilu kemarin Haji Uma dapat suara paling tinggi di Aceh, 960.000 sekian. Itu kaget nggak Haji Uma? Kaget juga sih sebenarnya, yang tidak target segitu nggak awalnya? Saya tidak punya target sebenarnya, karena saya pun tidak kampanye. Saya tidak melakukan kampanye, satu titik kampanye pun yang diberikan oleh KIP saya tidak Haji Uma isi? Tidak saya isi. Oke.
tidak saya isi. Terus kenapa Haji Umar begitu besar dapat kepercayaan dari masyarakat Aceh? Ya mungkin apa yang saya lakukan selama ini membekas dalam ingatan masyarakat. Ya saya tidak tahu, malah yang cetak spanduk minta izin dari saya di beberapa daerah itu. Haji Umar izinkan kami cetak spanduk, tapi saya itu tidak ada duit untuk saya bayar. Tidak apa-apa Haji Umar, ini anggap saja ikhlas saya bantu Haji Umar, karena Haji Umar selama ini pernah bantu keluarga saya banyak begitu. Wow. Jadi banyak yang mencetak spanduk dan memasang sendiri. Jadi saya sampai merinding ngomong begini dan terharu dengan apa yang memang diberikan oleh rakyat masyarakat. Dan saya tidak meminta. Saya bilang apa yang saya bantu ini adalah ibadah saya, amanah perintah Allah, karena saya ada di situ, sekecil apapun saya lakukan. Saya tidak menuntut pamrih. Malah dia mengatakan saya tidak karena pamrih Haji Umar, saya ikhlas. Ini yang saya bisa berikan. Ada yang 5 lembar spanduk, ada yang 10, ada yang 30, ada yang 50. Itu bantuan masyarakat. Ya, artinya apa yang Haji Umar lakukan ternyata rakyat ini apa ya sangat menghargai ya. Saya itulah chemistry yang saya rindukan. Rakyat ini ternyata dengan saya itu seakan-akan bersaudara. Legenda kau muarih mana gitu dalam istilah bahasa Aceh. Ngeri, suara Haji Umar itu paling tinggi. Alhamdulillah, itu rakyat masih sayang pada saya mungkin. Nah ini kan mau pilkada Haji Umar 2022. Ini kan mulai ada nih suara-suara dari bawah nih untuk berharap Haji Umar harus nyalon sebagai gubernur Aceh. Gimana tuh? Mungkin rakyat rindu nih ya untuk Haji Umar menjadi gubernur. Ya, saya tidak mau muluk-muluk lah. Saya mengukur diri ya. Kayaknya saya belum layak ke situ. Kita kan harus percaya diri dan tahu diri sebenarnya. Tapi kalau ternyata publik menginginkan Haji Umar jadi gubernur gimana? Ya memang keinginan publik itu ya wajar. Tapi kita tentunya tidak ingin juga melukai publik. Kalau seandainya kita tidak dalam kapasitas yang memuaskan publik nanti, mereka akan kecewa. Ini yang saya takutkan. Maka agak dilematis juga bagaimana langkah yang kita lakukan. Sebab saya kayaknya belum cocok di sana. Menurut saya ya. Tapi menurut orang Haji Umar cocok di situ. Ya kali. Orang kan melihat dari luar kadang. Jadi kemampuan orang itu kadang-kadang dia mampu seakan-akan kan. Tapi kan yang mampu hanya kita. Ibarat kita membawa dia mampu 1 goni itu kayaknya. Tapi yang kita rasakan belum 1 goni, yang 20 kilo. Yang mikulun bukan masyarakat. Iya, kita yang mikulnya, kita tahu betul bagaimana kemampuan dan kapasitas kita untuk membawa ini. Maka saya juga tidak mau menjadi gambar di sana, menjadi pengisi penghias foto nantinya. Apa yang kita lakukan? Tidak bisa kita lakukan apa-apa. Tapi kan kebanyakan gubernur sekarang juga kayak gitu. Saya nggak mengatakan itu kepada mereka, dan saya tidak mau tentunya. Jadi minimal bisa kita lakukan perubahan di atas. Ya di atas daripada sekarang ini. Jadi kalau memang di bawah untuk apa? Jadi kita tidak bisa mengukir sejarah dan mengukir prestasi, malah bikin malu keluarga dan kita sendiri. Itu hakikatnya. Karena apa? Kepemimpinan itu harus sanggup kita membawa rakyat kepada ada kesejahteraan, kemakmuran, dan ketakwaan. Karena nanti kita akan bertanggungjawabkan dengan Allah. Itu yang saya takutkan. Iya. Luar biasa Haji. Jadi rencana Haji Umar di karir politik ke depan apa nih? Saya mengalir saja, Bu Masri. Mengalir saja, saya tidak punya niat yang muluk-muluk. Mengalir apa adanya. Kemana garis yang Allah tentukan, ya sudah saya jalankan saja. Amin. Sebab dalam hidup ini kan ibadah. Iya. Tapi kita berdoa semoga Haji Umar selalu diberikan jalan terbaik. Amin. Baik dalam karir politik ya Rabbal Alamin.
Semoga saya selalu begini, selalu bisa bersama-sama dengan masyarakat siapapun. Tidak ada sekat. Iya, baik. Sekian ngobrol-ngobrol singkat saya dengan tokoh politik, tokoh seniman, tokoh masyarakat, Bapak Sudirman alias Haji Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten ini bermanfaat ya untuk Amin, masyarakat amin, Aceh. ya rabbal alamin.